Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak seluruh Indonesia, ketemu lagi di channel Bang Udin. Baik, untuk video kali ini kita akan belajar materi sejarah kebudayaan Islam di kelas 5 semester 1, yaitu materi tentang hijrah Rasulullah SAW dan kaum muslimin ke Yastrib atau Madinah. Baik, kita mulai ya. Oh ya, sebelum dimulai lupa nih. Sebelum dimulai, anak-anak siapkan dulu buku tulisnya, alat tulisnya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kalian catat, oke? Dan jangan lupa nanti setelah selesai nonton video ini, kalian like dan pencet tombol subscribe. Kenapa seperti itu? Kalau ada video baru lagi saya upload, otomatis nanti akan ada informasi ke kalian. Jadi kalian nggak usah bingung lagi nyari materi, langsung muncul di situ ya. Baik, kita mulai anak-anak. Jadi pengertian hijrah yang pertama itu adalah hijrah, artinya adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan tertentu. Nah, mengapa kok kaum muslimin itu berhijrah? Pertama, karena tekanan kaum kafir Quraisy yang sangat menyakitkan buat kaum muslimin, bahkan sampai membahayakan mereka, membahayakan jiwa mereka, harta mereka, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Yastrib atau Madinah. Nah, selain itu, sebab-sebabnya Allah juga menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah, untuk menyelamatkan diri. Nah, seperti itu. Kenapa kok kota Yastrib yang dipilih menjadi tujuan Nabi Muhammad berhijrah? Begini ceritanya. Nah, pada tahun ke-11 kenabian itu ada 10 orang dari Madinah, terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj, datang ke Mekah untuk menemui Nabi Muhammad di Bukit Aqobah. Tujuan mereka apa? Untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Tujuan mereka adalah untuk berbaiat atau memeluk agama Islam dan akan melindungi Nabi Muhammad. Jadi pertemuan pertama itu pada tahun 621 Masehi bertepatan dengan 11 kenabian. Pertemuan itu disebut dengan Baiatul Aqobah yang terdiri dari 2 orang suku Aus dan 10 orang suku Khazraj dari Madinah. Itu dinamakan dengan Baiatul Aqobah. Kenapa kok dinamakan Baiatul Aqobah? Karena terjadinya di Bukit Aqobah di Mekah sana. Nah, setelah peristiwa itu mereka pulang ke Madinah, 10 orang itu, dan Nabi Muhammad mengutus Mus'ab bin Umair untuk mendampingi mereka untuk beribadah di Madinah sana, sekalian untuk berdakwah. Nah, kelanjutannya pada tahun ke-12 kenabian atau 622 Masehi, datang lagi 73 orang dari suku Aus dan suku Khazraj menemui Nabi Muhammad SAW. Mereka memeluk Islam dan berbaiat kepada Nabi, akan melindungi Nabi, tidak akan berbuat kejelekan, tidak akan melindungi sesama kaum Islam. Jadi seperti itu, nanti akan ada di bukunya isi Baiatul Aqobah pertama dan isi Baiatul Aqobah kedua. Nah, setelah peristiwa itu mereka pulang nih ke Madinah. Sebelum mereka pulang, Nabi Muhammad membagi-bagi setiap suku menjadi 6 kelompok orang. Setiap kelompok dipimpin oleh satu pendamping, dipilih dari orang mereka sendiri. Nah, mereka pulang itu ke Madinah. Nah, oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW menyuruh kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, karena orang-orang Madinah sudah ada yang memeluk Islam militan mereka. Dengan kejadian
Bayatul Aqobah dan Bayatul Aqobah pertama dan Bayatul Aqobah kedua. Nabi Muhammad mengirim atau menyuruh hijrah ke Madinah karena udah ada jaminan ya, jadi seperti itu. Nah, bagaimana sih keadaan kota Yastrib? Dari kota Yastrib itu jauh dari Mekah, dan orang-orang Yastrib itu terdiri dari berbagai suku-suku. Salah satunya ya tadi itu suku Aus, suku Horuz, ada suku Kunoiko, Quraisyah, dan lain-lain banyak. Mereka sebelum memeluk Islam banyak yang memeluk agama Yahudi. Nah, seperti itu. Nah, setelah mereka itu kembali ke Madinah, mereka menyebarkan agama Islam di sana. Nah, sebelum Islam masuk ke Madinah, suku-suku Horod, suku Aus itu saling bermusuhan, saling berperang, tidak pernah akur, tidak pernah rukun, jadi seperti itu ya. Orang Islam berhijrah ke Madinah atau ke Yastrib itu secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan. Hanya Umar bin Khattab saja yang terang-terangan. Kenapa seperti itu? Kalau mereka ketahuan hijrah secara terang-terangan, kelihatan semua kafir harus dibunuh. Oleh sebab itu mereka hijrah secara sembunyi di sana. Dan Nabi Muhammad menyuruh kaum muslimin dulu semua berangkat ke Yastrib. Setelah itu baru Nabi dan Abu Bakar ditemani Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar hijrah ke Yastrib itu terakhir. Nah, setelah kaum muslimin semua hijrah ke sana, baru mereka berdua hijrah. Nah, setelah itu ada Ali yang hijrah ke sana. Nanti ada ceritanya detik-detik hijrahnya Rasulullah SAW nanti di video selanjutnya. Jadi rumahnya tuh dikepung dan segala macamnya. Baik, kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW hijrah itu dimulai 28 Syafar, bersembunyi di Gua Hiro selama 3 hari. Nah, pada tanggal 1 Rabiul Awal baru melanjutkan perjalanan ke Yastrib, dan 8 Rabiul Awal tiba di Kuba. Di Kuba itu mendirikan masjid namanya Kuba ya. Nah, setelah itu tanggal 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad SAW datang atau tiba di Yastrib di Madinah dan disambut dengan sukacita. Orang-orang dari Mekah, kaum muslimin dari Mekah yang hijrah ke Madinah itu disebut kaum muhajirin. Sedangkan orang-orang asli Madinah atau Yastrib itu disebut kaum Ansor. Ceritanya seperti itu. Nah, setelah tiba di Mekah nih, Nabi Muhammad apa yang dilakukan? Membina masyarakat Madinah. Nanti di video selanjutnya. Nah, anak-anak kita akan mengetahui orang-orang yang berjasa, siapa saja yang menolong proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama Abu Bakar Siddiq menemani Rasulullah dari awal sampai ke Madinah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, keponakannya, ketika rumahnya Nabi dikepung, beliau tidur di tempat tidurnya, Nabi Muhammad keluar. Ternyata ketika udah pagi rumahnya Nabi Muhammad digerebek ya. Itu ternyata Nabi udah nggak ada yang tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW, ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abdullah bin Uraikid, orang yang memberi jaminan kepada Nabi Muhammad atau melindungi Nabi Muhammad SAW, dan Abu Bakar ketika berhijrah, ketika keluar dari Gua Sur dan berjalan sampai menuju ke Madinah. Abdullah bin Uraikid ini yang menemani dan melindungi mereka berdua. Yang keempat adalah putra dari Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abu Bakar. Beliau yang memberikan informasi bolak-balik dari rumahnya sampai ke Gua Sur ya, ke Gua Sur. Hari ini dikasih makan dan lain-lain adalah Abdullah bin Abu Bakar. Jadi itu ya. Nanti untuk video selanjutnya masih banyak menarik. Baik, kesimpulan materi kali ini yaitu yang pertama, hijrah Nabi Muhammad SAW itu terjadi pada tahun ke-12 kenabian atau 12 Rabiul Awal. Tujuannya kenapa ke Madinah? Karena orang-orang Madinah sudah memeluk Islam pada saat perjanjian Aqobah pertama dan perjanjian Aqobah kedua.
sebab-sebab hijrahnya apa? Karena tekanan kafir Quraisy, kemudian kota Yastrib ketika Nabi sudah hijrah ke Yastrib diganti dengan Madinah yang artinya adalah kota yang bercahaya. Kaum muslimin dari Mekah yang hijrah ke Madinah disebut dengan muhajirin, sedangkan kaum muslimin yang ada di Madinah disebut dengan kaum Ansor itu ya. Baik, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dicatat, nanti ada evaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.